Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perilaku organisasi dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Budi Prabowo dan Bapak Acep Sumsudin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mista Octavia, NPM 120. Nama saya Muhammad Berdian Mahruz dengan NPM 53. Perkenalkan, nama saya Rizko Prakasa dengan NPM 148. Perkenalkan, nama saya Adistia Ayu Andriani dengan NPM akhir 326. Yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari determinan perilaku dan interaksi manusia dalam organisasi, terikat dengan sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi atau tempat kerja dan apa yang memotivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins, mengemukakan bahwa perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Yang kedua, menurut Gibson, mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, kapasitas pembelajaran individu, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara keseluruhan, menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber dayanya, misi, sasaran, dan strategi. Selanjutnya adalah sejarah perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi merujuk pada perkembangan studi dan pemahaman tentang cara individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi. Yang pertama, pada awal abad ke-20, awal perkembangan studi perilaku organisasi dapat ditemukan dalam gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Gerakan ini fokus pada penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja di pabrik-pabrik. Selanjutnya, pada tahun 1920 hingga 1930-an, Marie Parker Follett, Kester Bernard, dan Ladergalik memberikan kontribusi dalam memahami dinamika organisasi dan hubungan antara manajer dengan bawahannya. Mereka mengemukakan gagasan tentang otoritas komunikasi dan pembentukan struktur organisasi. Selanjutnya, pada tahun 1940 hingga 1950, universitas-universitas mulai mengajarkan mata kuliah tentang perilaku organisasi. Seiring berjalannya waktu, cabang ini semakin mendapatkan perhatian dalam dunia akademik dan bisnis. Lalu, untuk selanjutnya pada tahun 1960 hingga sekarang, berbagai teori manajemen modern seperti teori kontingensi, teori pertukaran pemimpin, dan teori kepemimpinan situasional berkembang. Mereka membawa pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Dalam perkembangannya, perilaku organisasi terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di dunia kerja. Studi ini penting karena membantu organisasi memahami cara memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, membangun budaya perusahaan yang sehat, dan menghadapi tantangan masa depan dalam mengelola manusia dalam konteks organisasi. Bidang perilaku organisasi. Bidang perilaku organisasi merupakan struktur organisasi berinteraksi dalam konteks kerja. Ini merupakan pemahaman tentang perilaku individu di tempat kerja, dinamika kelompok, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, konflik, budaya, organisasi, perubahan organisasi, dan topik terkait lainnya. Studi perilaku organisasi ini membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, efisiensi operasional, dan kualitas kerja. Yang kedua merupakan konsep dalam bidang perilaku organisasi.
Yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan faktor-faktor individu untuk bekerja dengan baik dan bagaimana organisasi dapat meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan peran dalam mengaruhi perilaku dan kinerja tim atau organisasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam mengelola hubungan di tempat kerja dan menyampaikan informasi yang relevan. Yang keempat adalah konflik. Konflik merupakan cara mengidentifikasi, mengelola, dan memecahkan masalah di antara anggota tim dalam organisasi. Yang kelima adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai norma dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku karyawan dan suasana kerja. Yang nomor 6 adalah perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah bagaimana individu dan tim dapat merespon perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perilaku organisasi. Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Yang pertama yaitu orang. Orang-orang membentuk sistem sosial intern organisasi, terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, resmi dan tidak resmi. Orang-orang ini adalah makhluk hidup yang berjiwa, berpikiran, dan berperasaan yang menciptakan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok manusia ini sifatnya dinamis, artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga bubar. Manusia membuat kelompok agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuatnya, sehingga adanya organisasi dibentuk untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Kedua, struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Orang-orang ini harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan mereka efektif. Struktur ini mengarah pada pembagian kerja, sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja, dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Teknologi yang besar berguna sebagai sarana yang memungkinkan manusia untuk melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat yaitu lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang membuat banyak unsur lain seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Organisasi tidak dapat menghindar dari pengaruh lingkungan luar. Lingkungan luar mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Yang selain itu, ada pun 4 unsur pandangan perilaku organisasi, yaitu pandangan psikologi. Pandangan psikologi artinya tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologi. Yang kedua yaitu pandangan ekonomi. Pandangan ekonomi artinya ekonomi menjadi salah satu faktor pertimbangan mengapa seseorang memasuki organisasi. Yang ketiga itu pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan organisasi dan pemimpinnya. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana di atas dan siapa yang mengawasi mereka. Yang keempat yaitu pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun terdapat keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, selalu diusahakan agar usaha masing-masing individu selaras dengan tujuan organisasi. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.